Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Lilis Yuyun MMPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah dan Guru-guru, sarana, kesiswaan, dan semua kepala program keahlian, dan Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Quran. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah pada bulan ini kajian muslim kita diselenggarakan di aula, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang bahagia ini, yang mulia ini, kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka dalam kajian muslim yang rutin diadakan sebulan sekali. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian, kajian muslim ini mudah-mudahan terus akan menjadi kebiasaan positif kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita terus belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan yang mudah-mudahan pada pagi ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sa'ban Abdul Rojak SPD MHD. Beliau adalah salah satu trainer dari Magic Quran, dan beliau juga seringkali mengisi acara-acara keagamaan di berbagai tempat. Insya Allah mudah-mudahan beliau akan menyampaikan ilmunya pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyerapnya untuk kegunaan di akhir hayat nanti. Sebelum acara dimulai, akan disampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Yudi S.A.D. Kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membacakan Al-Quran, mudah-mudahan kita semuanya menjadi generasi rohani, generasi Qurani yang bisa nyuksuk anak kalbu sumaramah kenabaya ucang age dina hate.
Al-Qurannya itu Bu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bisa melaksanakan dalam aplikasi kehidupan di masyarakat seperti itu. Allahumma ya Rabbi. Untuk selanjutnya acara inti kita pada pagi ini kami persilakan kepada Al-Ustaz Saban Abdul Rajak SHMAG untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puja serta puji kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan pagi menuju siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan di pagi hari tadi sampai detik ini. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tentu tidak semua kita bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah karuniakan ini. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama di awal ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur karena Allah masih memberikan keimanan kepada hati kita, keimanan di dalam hidup kita, di mana setiap kebaikan yang kita lakukan, kita mengajar di setiap harinya dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat, kemudian dari dari mulai kita mengajar sampai mungkin nanti pensiun. Maka kalau punya iman kepada Allah, tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Sekali lagi, ibu bapak yang dirahmati Allah, kita diingatkan bahwa nikmat iman ini, setiap kebaikan yang kita lakukan, maka semuanya jadi bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak pagi-pagi ya, berangkat dari rumahnya, mungkin tos nyubuh pisan begitu ya, karena ada yang dari Cibiru ke sini begitu. Ini yang paling jauh dari mana Pak? Soreang begitu. Soreang City. Masya Allah. Ciwidey. Jadi setiap hari keluar kota terasa banyak. Turing. Masya Allah. Yang mana? Artinya bahwa ketika niatnya benar di hadapan Allah, kemudian punya iman di hadapannya, maka pengorbanannya insya Allah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Meskipun yang masuk ke rekening mah sakit itu kenehnya banyak. Laras gitu Pak. Alhamdulillah begitu ya, kita bersyukur. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maka ada keutamaan yang lebih besar. Apalagi ibu bapak adalah seorang guru yang senantiasa mendidik murid-muridnya untuk menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat kepada masyarakat kelak insya Allah. Oleh karenanya kita bersyukur sekali lagi, karena iman inilah setiap kebaikan menjadi bernilai. Dan karena iman inilah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya, yaitu kenikmatan surga yang Allah telah janjikan kepada mereka yang beriman. Maka semoga kita berdoa kepada Allah, semoga keimanan ini tetap ada sampai kelak Allah mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama saya berkenalan terlebih dahulu kepada ibu bapak. Nama saya Muhammad Syakban Abdul Razak. Dari namanya saya sudah tahu ya Pak Bu, saya lahirnya di bulan Qabla Ramadan Bu. Syakban Qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Alhamdulillah. Tepatnya tanggal 27 Syakban ya. Alhamdulillah, beberapa hari sebelum masuk Ramadan.
Kayaknya kalau ibu saya sebelum tanggal 27 itu masih pembukaan 1 Pak gitu. Pembukaan 10-nya mungkin nanti di awal Ramadan nama saya jadi Muhammad. Ini terang gitu ya. Kalau nabi di sabulan Bu, jantan namina saha? Oke. Upami nabi 2 bulan? Hilap deui naon? Dzulhijjah. Dzul ada. Muhammad Mas langsung Dzulhijjah Pak. Ayo. Syawal Dzulhijjah. Dzulhijjah Dzulqa'dah dulu. Kalau nabi 3 tahun 3 bulan? Haram. Dzulhijjah. Jumaidah atuh. Enten deui atuh mah. Sambil ingat-ingat Pak Bu tentang bulan-bulan Hijriah yang kadang kita sering lupa gitu kan. Makanya dari nama ini saja saya sering mengingatkan kepada hadirin untuk mengingat-ingat bulan Hijriah gitu ya. Jadi kita coba sebutkan satu persatu dari 1 sampai 12 lah ya. Siapa Pak Bu? Siap. Entong searching lah Bu. Saya mas searching. Yang pertama Haram. malah jadi Syawal. Yang pertama Syawal. Kayaknya gimana ya? Mas Haram itu. Barang dulunya. Kayak ibu mah noong lah licik lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu Pak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal Bu? Insyaallah. Biasanya kalau saya ke anak-anak dinyanyikan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal Bu? Nah, yang nama tugas Bapak Ibu mencari tanggal lahir dan bulan lahir di Hijriahnya. Ada yang sudah tahu? Tidak. Halo? Dulu lahir tahun sabaraha, bulan naon? Misalnya kaping 4 bulan April tahun sekian. Nah, eta teh bertepatan di bulan Dzulhijjahnya atau di Hijriahnya apa gitu. Nah, itu sebagai kebanggaan Pak Ibu kita terhadap apa yang telah diwariskan oleh umat Islam, yaitu siapa? Salah satunya adalah Umar bin Khattab ya. Meskipun nama-nama itu sudah ada sebelum zaman kenabian begitu ya. Tapi minimalnya inilah yang kemudian digunakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga begitu ya. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kemarin ada yang bertanya dari Pak Yedi, ini temanya tentang apa gitu. Nah, tema tuh banyak banget sebenarnya Pak. Jadi bingung di sini. Insya Allah sudah banyak ahli-ahli agama begitu yang kemudian mengajarkan agama, termasuk juga tadi ada ini Ustadz Yodi dengan Ustadz Yedi. Mungkin yang berikutnya Ustadz Yadi gitu ya. Kan ada 4 guru agama di sini Bu. Oh yang dua Pak Yedi. 4. Oh 4. Oh sang ustazah. Jadi Ustadz Yudi, Ustadz Yedi, Ustazah Ustadz Kapur, Ustazah Isma. Nah jadi 5. Kan ustazah ya. Oh ustazah siap. Mohon. Pintar baik. Pintar. Nah jadi bertanya tentang apa gitu. Jadi kita ini saja Bu ya. Kita relax saja. Calon SDM. Oh kita belajar tentang ini saja, tentang hujan. Karena hari ini kita sudah masuk ke bulan-bulan yang Allah turunkan hujan. Kalau dulu saya ketika kecil gitu ya, dan ibu bapak juga mungkin pernah mendapatkan ini dari guru-gurunya dahulu. Kalau sudah masuk ke bulan berberan, biasanya laras Pak, dia hanya guru IPA gitu ya. Laras ibu guru, mana ibu guru IPA? Batanya.
Benar. Ini apa maksudnya, materi itu masih relevan atau tidak gitu Pak? Berperan itu pasti hujan, karena nyatanya di bulan September kemarin, Oktober kemarin itu masih kemarau gitu kan. Sekarang masih susah. Memang kalau dulu iya gitu ya, kita merasakan September tuh atau Agustus akhir itu udah mau mulai hujan-hujanan gitu ya. Tapi sekarang baru awal November kemarin lah ya, secara setiap hari itu kita mendapatkan air hujan yang Allah turunkan kepada kita. Ya apapun itu ala kulli hal, yang jelas bagi kita pasti di setiap tahunnya ada musim hujan. Betul Pak Ibu? Betul. Dan kita sudah merasakan bertahun-tahun di dalam kehidupan ini. Ya, sudah berapa tahun Ibu merasakan hujan? 2 tahun. Nah, 2 tahun. Ya, sudah melewati hujan setiap tahun itu udah berapa tahun? Ada mungkin yang 50 kali gitu ya, ada yang 60 kali, ada yang 59 1 tahun dari badai pensiun gitu kan. Nah, kalau bisa diedit 3 tahun lagi gitu ya. Ayah anu tahun payun badai pensiun, Bu Ibu di sini apa? Sadmizan. Oh, Sadmizan, Masya Allah. Itu berarti sesepuh pondok gitu ya, sesepuh pondok SMK 15. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita merasakan bahwa setiap tahun itu pasti ada hujannya. Tapi masalahnya, apakah hujan yang setiap tahun itu hadir itu bisa memberikan dampak positif terhadap keimanan kita atau tidak? Nah itu Pak. Makanya saya ingin mentadaburi, karena background saya dari ilmu tafsir, Ibu Bapak. Jadi saya senang untuk mengambil ayat Al-Quran kemudian ditadaburi dan ditafsirkan, begitu ya. Tentunya mengikuti kaidah-kaidah dari para ulama. Bapak Ibu boleh buka di surah Qaf. Tadi juga surah An-Nahl ayat ke-10-11 itu juga sama. Itu juga bisa digunakan. Tapi banyak dalam ayat Al-Quran terkait dengan air hujan ini. Saya ambil satu dulu di surah Qaf ayat ke-9 ya. Silahkan dibuka ibu apa yang punya HP, kemudian di dalamnya ada Quran, atau yang bawa mushaf Al-Quran juga boleh. Kita belajar bersama ibu apa. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasib wan nakhla basiqatin laha tal'un nadhij rizqan lil 'ibad. Kemudian wa ahyayna bihi baldatan mayyita kadzalikal khuruj. Nah gitu. Jadi di 3 ayat ini saja kita fokus dulu Pak Ibu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nazzalna, dan kami turunkan minas sama, dari langit itu ma'an, air. Ma'an, air. Tapi bukan sebarang air Pak. Mubarakan. Air yang penuh dengan keberkahan. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama yang saya ingin coba luruskan di masyarakat kita terkait dengan hujan. Karena ternyata hujan itu bukan sumber malapetaka kehidupan kita. Betul Pak? Kalau ada banjir, kalau ada tanah longsor, biasanya nih nyalahin siapa? Deras hujannya terlalu tinggi gitu ya. Gitu ya. Padahal kalau coba kita berpikir, hujan itu dari dulu sudah turun. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini, hujan sudah turun, betul? Tahu dari mana? Kan kita belum lahir. Dari nenek. Oh, dari nenek begitu ya. Sombong Bu, ngadu nenek kayak gitu. Cekal bahalanya hujan pasti sudah ada. Bahkan boleh jadi sebelum diutusnya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi, hujan sudah ada, betul? Masya Allah. Artinya Pak Ibu, kalau misalnya daerah Gede Bage ayeuna banjir, kira-kira upami ditaraskeun ka nenek ka pungkur, di Gede Bage banjir teu? Teu. Kan maksudnya gitu. Ada sawahnya banyak. Aya orang Gede Bage di dieu? Aya. Gitu. Pak Yedi. Oh, Pak Yedi. Pak Yedi mah Gede Bage kan itu. Lewat Gede Bage. Oh, pasti upami hujan ka banjiran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sebentar. Hujan ini dari dulu sudah turun. Sebentar. Oh iya. Nah, lebih gede. Kenapa digentos teh? Alit teuing eta. Oh, alit.
Oh, siap. Pada hujan. Harus Hujan. Pada hujannya karawasnya. Tapi sih di hotel dia ya temanya. Hotel, Pak. Oh, iya hotel. Hotel. Ayo ke hotel salahnya. Masya Allah langsung. Soalnya kalau di hotel ada pengajian di hotel biasanya yang nganterin minum tuh kayak gitu tadi pakai bajunya. Nggak jadi ngomong itu tadi. Gede bagai, Pak. Gede bagi, betul, gede bagi Pak. Jadi hujan itu udah turun bahkan sebelum manusia datang turun ke bumi ini. Masalahnya kenapa ketika hujan turun kemudian terjadi banjir tuh di Gede Bage disalahkan hujan. Nah sekarang kita coba berpikir ternyata memang bukan hujan masalahnya. Dan kita sudah tahu karena amdalnya tidak benar gitu ya. Kemudian boleh jadi Tidak ada siapa cara hidup kita yang kemudian tidak baik. Makan kemudian sampahnya dibuang sembarangan. Sebagian ada yang membuang sampah ke sungai, ke colokan dan lain sebagainya. Pada akhirnya terjadilah itu yang namanya banjir. Jadi banjir itu gara-gara siapa? Manusia. Betul. Buang sampah sembarangan. Kira-kira di jalan apa yang mau ke Tasik, daerah ke Garut, lewat Garut kan Kapunggur pernah ya ini apa namanya itu longsor tuh sampai menutupi jalan. Itu salah siapa Pak? Salah hujan atau bukan? Ternyata bukan salah hujan, tapi salah manusia yang kemudian tidak menggunakan ilmu untuk membangun sesuatu. Ya, jadi kita coba sekarang tidak menyalahkan hujan, karena ternyata hujan itu ma'an mubarakan. Allah sebutkannya wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Dan Allah dan kami telah turunkan dari langit itu ma'an mubarakan, air yang penuh dengan keberkahan. Saya tanya Pak Ibu, berkah itu apa? Kalau berkah mah insya Allah hafalah saya. Ziyadatul khair. Makanya saya sebutkan berkah, benten dari orang mah berkat syarat berkah teh benten gitu. Meskipun berkatnya salah satu dari berkah. Insyaallah ya. Jadi naon eta berkah Ibu? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Ada tambahan lagi Pak, wa ziyadatul ta'at. Tekaci guru agama nu ngaji. Oh nya pasti. Terus sabios. Guru sejarah. Guru sejarah. Meskipun Pak upami dina beuh sok aya di pelanggarna kan aya tulisan sesama trayek tidak boleh mendahului. Tapi itu sabios Pak di dia mah sanes beus gitunya insyaallah kita saling menguatkan dan saling menguatkan dan mengokohkan insyaallah. Jadi Pak Ibu sampai mana tadi jadi hilang? Berkah. Berkata nama Bu tadi? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Kita naon Bu ziyadatul khair tadi ibu-ibu Pak ya? Siap. Ziyadatul khair teh naon artinya Bu? Bertambah-tambahnya kebaikan. Kalau air yang turun dari langit itu Allah sebutkan mubarakan, bertambah kebaikan. Kira-kira kalau banjir itu baik atau tidak? Baik. Saya tanya. Secara umum nih ya meskipun baik cek anak-anak mah bisa renang gratis gitunya. Kira-kira kalau banjir itu suatu yang baik atau yang buruk Pak? Buruk. Berarti apakah salah hujan yang kemudian Allah sebutkan ma'an mubarakan? Tentu tidak. Berpikir. Bisa lebih berpikir untuk bagaimana caranya bisa. Nah begitu betul Pak, Masya Allah. Hujan. Iya betul Pak. Jadi kalau air yang Allah sebutkan kan Allah sebutkannya begini, ma'an mubarakan, bukan ma'an yang atau air yang akan menyebabkan banjir, air yang akan menyebabkan longsor, atau bahkan satu lagi air yang akan menyebabkan anak kalau hujan-hujanan jadi sakit. Kebanyakan kita itu yang menyebutkan, kalau hujan-hujanan nanti sakit. Sok saha ibu-ibu sok itu. Abi. Berarti ibu-ibu. Bu Heti. Biasanya anu sok nyarama ibu-ibu, bapak
terserah gitu nyapanya. Sok we bapak. Sok we lah pada kehujanan oke, da kapungkur oke pas alit ini karaos senengnya terus sih Bang. Aduh pas kehujanan ini senang dan bahagia. Dan kebahagiaan itu ingin didapatkan oleh anak kita atau cucu kita, sama kita dilarang. Gara-gara apa? Hujan oke sakit. Pas sakit tuh kan saat mama kita mau hujanan. Jadi we gering maneh teh. Halo? Siapa yang nyalahin hujan ketika anak sakit? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Masya Allah. Itu emang hujanan. Ya Pak, Ibu, memang ini bukan hanya kita sendiri ya, tapi memang masyarakat kita secara umum begitu. Sehingga saya juga kebawa memang ketika anak saya hujanan kemudian ada yang mau jangan hujanan nanti sakit gitu ya. Kita tuh seakan-akan jadi otomatis namanya tong-tong gitu. Pada akhirnya kebawa juga pemikiran itu. Padahal kalau kita lihat ma'an mubarakan itu artinya adalah air yang penuh dengan keberkahan. Adapun kalau dia sakit setelah itu boleh jadi karena memang kondisi tubuhnya sedang tidak fit. Kita harus tahu oh kamu sedang tidak enak badan. Sudah jangan dulu karena kalau keluar hujan itu kalau saya baca ya, itu tekanannya memang lebih kuat gitu ya. Tekanan udaranya dan sebagainya. Atau masuk angin setelah itu. Gitu. Jadi bukan karena hujannya. Masya Allah Bapak Ibu. Inilah yang kemudian ingin saya coba hadirkan untuk pelurusan terhadap apa yang kita lakukan dalam sehari-hari. Karena ini hal yang sepele, tapi ternyata bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan. Bahkan kalau tadi dibaca oleh Ustaz Yudi di surah An-Nahl itu kan, ada kalimat tentang hujan itu diakhiri dengan kata inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Jadi hujan itu Allah sebutkan ayat. Ayat itu artinya apa Bu? Ayat itu apalah? Artinya tanda. Ayat itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan ayat itu bukan hanya kepada hujan, tapi kepada seluruh yang berkaitan dengan alam semesta. Bahkan ketika ibu bapak menikah saja Allah sebutkan ayat itu. Betul tidak? Betul. Wa min ayatihi. Tuh udah langsung. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Pasti hafal ini Bang. Kenapa? Karena sering disebutkan ketika Karena sudah nikah semua. Oh sudah nikah semua ya. Ini ayat harus sudah ada yang belum. Protes. Nah, jadi ini tugasnya kepala sekolah untuk mencarikan jodohnya. Betul. Leres setengah dina. Jadi upami setengah dina ya di dia Bu, engal-engal. Kena hujanan heula. Masya Allah. Nah, jadi begitu Pak. Allah sebutkan hujan itu ayat. Ayat itu tanda kebesaran Allah. Apakah tanda kebesaran Allah itulah yang akan kemudian kita salahkan ketika kita mendapatkan musibah dalam hidup ini? Tentu tidak fair gitu. Karena Allah sebutkan bagi orang-orang yang berpikir saja. Berarti, ini kesimpulan saya. Kalau ada orang yang menyalahkan segala kemadorotan dalam hidupnya kepada hujan, maka dia tidak berpikir. Halo? Mikir. Masya Allah. Yuk kita bareng-bareng Bu, mengingatkan diri kita sendiri. Karena kadang suka ke bawah-bawah juga sama lingkungan. Tunggu hujan es, sok hujan. Gitu. Gentos, kamu sakit? Tadi Abi hujanan, oh nggak apa-apa, hujan mah insya Allah bukan penyebab sakit. Yang sakit itu karena kamu sedang tidak fit saja gitu. Sebenarnya begitu. Karena ini adalah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan ma'an mubarak. Dia adalah Air yang penuh berkah. Dia adalah air yang penuh dengan keberkahan. Salah satu di antara keberkahannya adalah fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan. Coba Pak, dengan air hujan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Banyak di situ tumbuhan yang disebut. Ada kurma gitu ya, ada biji-bijian dan lain sebagainya. Allah sebutkan juga rizqan lil ibad. Itu adalah rezeki bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, hujan inilah yang menyebabkan kita tuh bisa makan. Hujan inilah yang menyebabkan, tentu ini wasilah dari hujan itu ya.
Yang menyebabkan semua hal adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah turunkan air hujan sebagai sebab kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah penyebab rezeki itu kemudian kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Atas penyebab rezeki itulah kita kemudian bersyukur. Kita kan sering berterima kasih kepada siapa? Ke TU-nya, Pak. Harus tuh? Berterima kasih ke TU tuh. Setiap tanggal 2 genep tanggal hiji di namanya Kapungkur nanti kantos di rumah zakat tanggal 2 genep Pak gitu ya. Oh gitu. Apa minidit kami sana? Oh iya kami hiji 18. Hah? Bentar ya teh? Jadi iya maksudnya ditransfer nanti kami sana? 1 kalau bulannya kami hiji kan? Nah biasanya di grupnya hatur nuhun bu TU gitu nya. Pak Asep. Pak Asep, hatur nuhun Pak Asep. Benar. Ya benar ayam ini tengoknya. Hatur nuhun Pak Asep, atas sahabat. Gitu kan? Artinya kita pandai bersyukur kepada Pak Asep. Bersyukur itu kan artinya apa, Bu? Berterima kasih. Pak Asep hatur nuhunnya, tos dibantos, pas lebat alhamdulillah. Dan kupami ku Pak Asep tadi lebat kendatan ada mau di transfer. Lalu Pak Asepnya kemak cobian di salah sawias jadi dia dihapus. Dolim ke Pak Asep gitu namanya. Artinya ketika Pak Asep menjadi wasilah kita mendapatkan rezeki dari Allah berupa gaji setiap bulannya, kita berterima kasih pada Pak Asep, maka begitu juga seharusnya kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada hujan itu. Terima kasih ya hujan, engkau menjadi wasilah Allah turunkan rezeki. Ya, kan wasilahnya kita dapat makan enak, minum enak. Salah satunya adalah hujan yang Allah turunkan. Tentu hakikat semuanya adalah Allah yang memberikan, Pak. Tapi kan Allah memberikan wasilah-wasilah yang itu semuanya menjadi sebab musabab kita mendapatkan rezeki. Dan Allah sudah sebutkan rizqan lil ibad. Surah Qaf ayat ke berapa? Ke-10-nya, ke-11-nya itu. Rizqan lil ibad itu adalah rezeki bagi kalian, bagi hamba-hamba Allah. Bahkan rezekinya itu tidak melihat kamu iman atau tidak kepada Allah, semuanya dikasih, Pak. Betul? Adakah orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah, akuntannya dari hujan mah haram bagi kamu mah? Nggak ada, Pak. Semuanya dikasih. Ibad itu artinya adalah semua hamba Allah, beriman atau tidak beriman. Masalah iman dan tidak iman itu adalah pilihan hidup, ya. Pilihan hidup setelah dia balik. Nah artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu wasilah hujan Allah menghadirkan rezeki, betul ya? Tapi bukan hanya itu. Kalau itu mah insya Allah Pak Ibu di dalam buku IPA ayat. Terus mana guru IPA tadi? Ini kita ayat mata pelajaran IPA kan? IPAS. IPAS. Ya, atau PLH lingkungan hidup. Apa? IPAS Bu. IPAS itu apa Bu? Oh IPAS. Oh IPAS IPAS sama IPS. Jadi IPAS. Oke. Di IPAS itu Pak Ibu pasti ada pembahasan tentang hujannya. Ada nggak ya? Oh udah nggak ada ya. Oh itu mah SD-nya, pelajaran SD-nya, pelajaran SD. Tapi kan di IPA itu sudah disebutkan bahwa hujan itu akan masuk ke tanah. Si tanah itu kemudian ditanami pohon-pohonan ataupun tidak ditanami pohon-pohonan, dia sudah bisa menumbuhkan sesuatu, betul ya? Rumput lah, apalah, banyak lah gitu. Itu berkat siapa? Berkat burung ya. Burung makan biji-bijian, kemudian kotorannya itu masuk ke tanah. Tanahnya itu kan ada unsur biji di situ. Maka dia jadi. Nah itu di IPA sudah dibahas. Tapi ada yang tidak dibahas di IPA. Apa itu? Kalimat berikutnya. Coba kalimat berikutnya gimana? Kan tadi rizqan lil ibad, terus halo. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayyita kadzalikal khuruj. Nah, ini Pak. Inilah yang seharusnya hadir di dalam pembelajaran kita. Bahwa sebenarnya hujan itu selain memberikan rezeki dan itu bisa kita pelajari, tapi ternyata hujan itu memberikan satu ibroh tersendiri kepada kita.
Karena hujan, fa ahyayna bihi baldatan maita. Tanah yang tandus, tanah yang mati itu bisa hidup. Itu bisa hidup, betul? Tanah yang tandus itu bisa hidup. Tapi bukan itu juga yang kemudian kita coba garis bawahi. Yang kita garis bawahi adalah kadzalikal khuruj. Begitulah ketika kelak engkau akan dibangkitkan. Coba Pak. Jadi kalau ilmu tentang hujannya ada di IPA, tapi rasa ketika melihat hujannya itu tidak ada di IPA. Dan itulah tugas seorang guru untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, bahwa hujan itu akan menghidupkan tanah yang mati. Dan ingatlah kelak nanti ketika engkau sudah mati, engkau dikuburkan di tanah, maka kelak juga Allah sangat mudah untuk menghidupkan kembali engkau. Kalau engkau sudah hidup kembali, apa yang terjadi? Disitulah ada kehidupan yang kedua. Kalau sudah ada kehidupan yang kedua, maka ada pertanggungjawaban atas amal yang telah engkau lakukan di dunia. Maka orang Pak, kalau sudah disampaikan kayak gitu, dari hujan saja, kira-kira akan takut nggak ke Allah? Halo? Seharusnya. Karena dia diingatkan dengan hujan, kan setiap 6 bulan sekali kita ada hujan. Kalau kita merenung hujan itu, masya Allah, dia tadinya di situ tuh nggak ada rumput, ya. Kita lihat hujan beberapa hari, kemudian kok jadi ada rumput. Artinya hujan ini bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Nah, Allah ingin gambarkan kepada kita, ajarkan kepada kita, kamu itu kan nanti akan mati. Siapa di sini yang tidak akan mati? Semua pasti mati. Siapa yang duluan? Allahu a'lam bishawab. Kalau kata Pak Zainuddin MZ ini, boleh jadi ibu bapak duluan, saya belakangan. Atau saya yang belakangan, ibu bapak duluan. Tapi saya nggak mau nyebutin itu, gitu. Karena beliau sudah duluan gitu. Ya Allah, Allah maghfirlah. Ya insya Allah semoga beliau sudah tenang dan juga mendapatkan amal yang terbaik insya Allah. Gitu. Bapak ibu yakin akan meninggal dunia? Yakin. Ternyata Allah ingatkan di setiap hujan turun. Kadzalikal khuruj, dan begitulah Allah akan mudahkan kalian dibangkitkan kembali, karena kita sering lupa. Jadi 6 bulan itu diingatkan untuk kita itu pasti akan bangkit. Kita itu akan berbangkit. Hidup kita itu ada 2 kali, betul ya? Di dalam Al-Quran itu disebutkan fase kehidupan kita tuh ada 5. Coba ada yang tahu nggak ayatnya? Ada 5 fase kehidupan kita. Yang tahu boleh ulang. Kan begitu biasanya. Ibu guru, bapak guru sok itu kan ya? Sok anu tiasa jawab, tiasa kuih duluan. Coba di dalam Al-Quran itu ada 5 fase kehidupan. Yang pertama adalah fase ketiadaan. Yang kedua fase kehidupan. Yang ketiga fase kematian. Yang keempat fase kehidupan. Dan yang kelimanya dikembalikan kepada Allah. Ayatnya yang mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allah sebutkan di ayat 28 surah Al-Baqarah. Insyaallah hafal kita ya. Surah Al-Baqarah ayat 28 di sana disebutkan bagaimana kalian akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan sebelumnya kalian tidak ada. Amwata fa ahyaakum, kemudian kami hidupkan kalian sekarang. Betul kan? Sekarang kita hidup, alhamdulillah. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian kami akan matikan kalian. Yakin kita akan mati Pak Ibu? Iya. Harus yakin. Kenapa? Karena sudah banyak contoh dan ya kita lihat ini ya di masyarakat kita, saudara, tetangga, ataupun siapapun orang itu sudah meninggal dunia, ada sebagian sahabat-sahabat kita, betul ya? Ya berarti kita juga pasti akan mati. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, kemudian yang keempat kita akan dihidupkan kembali. Nah, terkadang kita sering lupa dengan yang keempat ini. Tsumma yuhyikum, kita lupa dengan kehidupan yang kedua kita. Padahal dulu Pak, ini kalau yang kaum milenial itu sudah tahu. Di setiap hari Ahad itu suka diingatkan. Orang pun datang tak akan kembali. Di kehidupan yang kedua
Nah, ini kira nya terus kami ambil konten itu teh. Dragon Dragon Ball. Semua itu demi tugas yang baik. Masya Allah. Itu kan ternyata, kalau ini mah cocokologi ya. Ternyata itu adalah pembahasan tentang hidup yang kedua. Betul? Masya Allah. Jadi bagi kaum milenial itu insya Allah keimanannya kuat ketika suka nonton Dragon Ball. Iya, Masya Allah. Jadi kehidupan yang kedua itu harus diingatkan terus memang. Makanya Pak Ibu, hujan yang Allah turunkan itu keberkahan. Salah satu, ada dua keberkahan yang Allah berikan. Satu adalah rezeki dan itu kita nikmati. Yang kedua adalah pengingat akan kebangkitan. Nah, mengingat akan kebangkitan itulah yang kemudian harusnya kita hadirkan. Kalau rezeki mungkin Allah langsung hadirkan. Tapi kalau mengingat tentang kehidupan yang kedua, itu memang harus kita yang menghadirkannya. Kira-kira Pak Ibu, manfaatnya apa kita mengetahui kehidupan yang kedua? Meningkatkan berubah, meningkatkan iman, akan waspada, memperbanyak amal. banyak Aduh, bertobat. saya kan pasti hisabnya. Nah gitu, akan takut. Apalagi kalau tahu ada surga dan neraka, yakin akan ada surga dan neraka. Kehidupan kedua itu akhirnya itu dua saja. Kalau tidak surga ya neraka. Tidak ada pertengahan, ada sebenarnya pertengahan, tapi itu hanya sementara. Apa itu Pak? Antara surga dan neraka itu ada Ashabul A'raf. Ashabul A'raf dia itu di tempat yang tinggi bisa lihat ke kiri dan ke kanan. Di kirinya ada neraka, di kanannya ada surga, gitu kan? Dalam surah Al-A'raf nanti disebutkan begitu. Tapi itu pun sementara, karena pada akhirnya Ashabul A'raf ini akan dimasukkan ke surga, begitu. Jadi kehidupan kita itu kalau tidak kekal di surga, ya kekal di neraka. Meskipun orang beriman pasti akhirnya ke surga juga. Tapi ibu bapak mau ke transit dulu ke neraka? Surga via neraka. Tahu tidak kondisi di neraka bagaimana Pak Ibu? Dalam surah An-Nisa itu disebutkan, kullama nadiyat juluduh. Ketika kulitnya itu telah melepuh, badalnahum juludan. Maka digantilah dengan kulit yang baru untuk bisa merasakan azab yang paling berat lagi setelah itu. Itu di neraka. Jadi neraka itu nggak ada kematian. Ya kan kalau orang disiksa, harapannya apa Pak? Orang tuh disiksa itu harapannya apa? Mati aja. Kenapa? Karena kalau mati tidak merasakan siksaan. Tapi ternyata Allah tidak matikan manusia di dalam neraka itu. Kalaupun sudah mati, Allah hidupkan lagi. Sudah melepuh, Allah ganti lagi. Begitu seterusnya. Sampai kapan? Khalidina fiha. Bagi orang-orang kafir itu khalidina fiha. Makanya sebagai kasih sayang kita Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang masih non-muslim, yuk ajak mereka. Sebagai kasih sayang kita kepada dia. Aduh kamu tuh, saya tuh sayang ke kamu. Ayo masuk Islam. Ada yang kayak gitu Pak Bu? Banyak juga ya dakwah kepada non-muslim itu. Padahal Nabi itu banyaknya dakwah kepada non-muslim pada saat itu Pak. Karena masih beliau saja yang muslim kan gitu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi hujan ini mengajarkan kepada kita tentang kebangkitan yang akan kita rasakan kelak. Sehingga kalau ada hujan Pak, alhamdulillah ya Allah terima kasih. Kan nikmat ya. Biasa pas hujan teh pasti kayak Pak nikmat buat mie plus endang cikopi Pengajar. Insyaallah itu kenikmatan yang Allah berikan gitu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harus kemudian kita hadirkan ya. Al-Quran membimbing kita untuk menjadikan hujan ini sebagai keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Apa bentuk keberkahan dari Allah Bapak Ibu dengan hujan? Satu, tuh udah hilap deh ya. Menumbuhkan berkah. Yang pertama apa Bu? Tadi saya sebutkan dua. Allah berikan keberkahan melalui hujan itu ada dua. Satu,
Menumbuhkan. Rizqan lil ibad. Nah, itu menumbuhkan pada akhirnya untuk apa itu? Untuk rezeki bagi kita. Kita bisa makan buah, Rizki dan kita bisa makan semua yang ditanam-tanam. Yang kedua adalah apa tadi Pak? Mengingat kematian bahwa akan ada kebangkitan setelah kematian. Kalau sudah ada kebangkitan, kita ingat tentang kebangkitan setelah kematian, maka di situ kita akan mawas diri, kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas dalam menjalankan amal ibadah di dunia. Nah, belum selesai kita, terus jam berapa itu? Seberapa menit? 10 menit siap. Nah, kita masuk ke temanya. Kita masuk. Hujan dan Quran. Apa hubungan hujan dan Quran? Gitu. Tadi tentang hujannya dulu. Insya Allah semuanya sudah diingatkan oleh Allah tentang hujan itu keberkahan, bukan unsur dari azab dari Allah. Kenapa? Karena Allah turunkannya kepada orang beriman. Kalau Allah turunkan hujan kepada orang tak beriman, maksudnya pada zaman dahulu itu jadi azab memang. Dalam Al-Quran selalu disebutkan juga. Tapi hujan yang diturunkan itu tidak seperti hujan yang kita dapatkan sehari-hari. Salah satunya ke kaum Nabi Lut itu hujannya hujan batu, begitu kan? Nah, kita kan tidak ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita mah hujan yang penuh dengan keberkahan. Nah, apa hubungannya Quran dengan hujan atau hujan dengan Quran? Baik, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwa hujan itu dia akan turun ke tanah. Tanah itu yang tadinya tandus dia jadi subur. Ya. Tanah itu kalau sudah tandus, kalau sudah kena hujan, tadinya tandus jadi subur. Kalau sudah subur, ditanami benih apapun dia akan tumbuh. Betul? Nah, begitu juga dengan Al-Quran, Pak Ibu. Ternyata Al-Quran dengan hujan itu sama, Pak. Allah sebutkannya itu pakai nazala di dalam Al-Quran. Anzalna wa anzalna. Kalau di dalam Al-Quran itu tentang Quran, walladzi anzala minas samai ma'an, bukan yang ini. Nah, itu mah yang tadi ayatnya ya. Nah, ayat ini, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran itu ternyata Allah turunkan dari atas, dan anzalnahu mubarakun itu artinya Quran itu mubarak. Dia juga adalah keberkahan. Jadi hujan adalah berkah, Quran juga berkah. Ada kesamaan deh. Hujan berkah, Quran berkah. Allah sebutkan begitu. Ya. Apa ayatnya tadi di surah Al-An'am ya, ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Al-Quran itu berkah, Masya Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hujan menjadikan tanah yang tadinya tandus menjadi gembur. Quran menjadikan hati yang tandus menjadi gembur. Yang tadinya mati jadi hidup. Quran menjadikan orang yang tadinya bengis menjadi lembut hatinya. Siapa contohnya, Pak? Umar bin Khattab. Ibu Bapak tahu kan, ketika beliau akan masuk Islam itu awal pertama kali adalah dengan Quran dulu, Pak. Awalnya kan datang kepada Rasul untuk apa? Untuk bunuh. Jadi beliau tuh, Umar bin Khattab tuh udah bawa udah bawa pedangnya, kemudian di jalan ketemu dengan seseorang. Hei Umar, mau kemana kamu? Saya mau bunuh Muhammad, kata gitu. Apa kata orang ini? Ya Umar, jangan dulu ke Muhammad, lihat adik kamu sudah masuk Islam. Umar di situ panas, Pak. Tidak bisa menjaga adiknya dengan keyakinan sebelumnya, gitu kan? Akhirnya sebelum kepada Nabi Muhammad, itulah wasilahnya ya, Masya Allah. Kadang ibu bapak kertek hati harus diikuti. Boleh jadi itu adalah hikmah dari Allah dan juga mendapatkan hidayah setelahnya. Umar datang dulu kepada adiknya itu. Ketika itu beliau datang ke rumah adiknya sedang belajar dengan Khabbab bin Arat. Masya Allah. Pada saat itu belajar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Gitu kan? Pada saat itu Umar tuh marah-marah memang awalnya, marah-marah kepada adiknya, kemudian kamu kenapa harus masuk Islam dan sebagainya. Bahkan sampai berdarah-darah tuh adiknya itu kan, karena begitu sangat kuatnya Umar bin Khattab.
Kemudian ketika beliau melihat tulisan Al-Quran dari surat Thaha itu, beliau membaca itu dan beliau paham tentang makna bahasa Arabnya itu Pak Ibu. Pada akhirnya beliau terdiam dan tersentuh dengan Al-Quran itu. Ya kan? Ketika itu beliau tersentuh, maka beliau langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Awalnya karena melihat ya ada pedang di di pinggulnya itu, ya. Kemudian siapa pamannya Nabi itu? Bukan Abu Thalib. Satu lagi Hamzah. Hamzah melihat Umar ini membunuh Nabi. Ya, ketika masuk beliau dihadang dulu. Awalnya begitu, tapi ternyata ketika menyampaikan tujuan datang kepada Nabi, kemudian Nabi menerima beliau. Masya Allah. Artinya hati yang keras saja bisa jadi lembut karena Al-Quran. Maka antara Quran dengan hujan ada samanya? Ada samanya. Al-Quran menyebutkan Al-Quran mubarak, Al-Quran menyebutkan hujan mubarak juga. Keberkahan dua-duanya. Al-Quran menyuburkan hujan menyuburkan tanah, Al-Quran menyuburkan hati, Al-Quran menghidupkan hati manusia. Kalau dilanjutkan lagi Pak Ibu, berarti ketika tanah sudah subur, kita tanami benih-benih, apapun benihnya, kira-kira itu bisa tumbuh dan berkembang tidak? Pasti tumbuh dan berkembang. Ya, hati pun sama begitu. Hati manusia yang sudah hidup, hati manusia yang sudah tumbuh, yang sudah gembur, maka ketika ditanami dengan keimanan, apapun tentang Allah, tentang malaikatnya, tentang Rasulnya, tentang kitabnya, hari akhirnya, tentang qada dan qadarnya, misalnya rukun iman itu kita simpan di dalam hati yang sudah gembur, maka yang terjadi adalah hati kehidupannya akan bertumbuh dan berkembang. Tidak cukup sampai situ Pak Ibu. Ketika pohon ini dia tumbuh dan berkembang, dia sudah menjadi pohon yang besar. Ya, kira-kira apa yang akan didapatkannya? Kekokohan. Kekokohan dulu sebelum buah ya. Kekokohan. Angin, hujan, badai, apapun yang akan menerpanya, dia akan tetap berdiri di situ. Tidak akan pernah tumbang, betul? Itu hati, pohon yang sudah tumbuh dan berkembang dari mulai tanah yang gembur tadi. Begitu juga dengan hati Pak Ibu. Hati yang kalau sudah ditanami keimanan kepada Allah dari hati yang gembur itu, maka dia akan tumbuh dan berkembang, dia akan menjadi kokoh. Apapun ujian kehidupannya, dia akan tetap berdiri menghadap kepada Allah dan dia tetap istiqomah di jalannya. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak ada kalimat bunuh diri, itu nggak ada. Kenapa? Karena sekuat tenaga, sekuat apapun ujian yang akan menerpa kehidupan manusia, dia akan tetap berdiri dan kokoh di sana. Masalahnya kita tuh banyak masalah atau sedikit masalah itu? Di sini siapa yang banyak masalah? Masya Allah, tidak ada banyak masalah. Aku. Kita pasti banyak masalah. Betul Bu? Kita pasti banyak masalah. Masalah rapot, apalagi ada rapotannya. Ditekan dari atas, ayo ibu enggak. Dia pada di packing katanya gitu kan. Masya Allah. Itu masalah betul dia. Hidup mah pasti banyak masalah. Tapi Allah sudah simpan benih-benih keimanan tadi dari hati yang gembur, maka insya Allah kita akan tetap berdiri dan istiqomah. Nah itu konsepnya. Jadi dari hujan dan apa tadi? Quran. Nah terakhir ada buahnya. Buahnya itu biasanya kalau buah dan bunga itu enak dipandang, ya kan? Nah berarti orang yang ber-Al-Quran dengan baik, dia tersimpan di dalam hati yang gemburnya itu oleh Al-Quran. Jadi yang menggemburkan hati ke Quran, kemudian dari gembur hatinya itu dia ditanami keimanan, kemudian menjadi tumbuh dan berkembang, menjadi kokoh dalam menjalani kehidupan, maka kelihatan dalam keseharian dalam orang-orang yang beriman itu adalah indah saja. Nah, apa yang terlihat darinya itu akhlak yang baik, akhlakul karimah. Begitulah yang kemudian tergambar dari Rasulullah dan para sahabatnya. Masya Allah. Ya, kita lihatnya Rasul dan para sahabat saja, ya kan? Agar itu menjadi contoh yang real bagi kita, ya, agar kemudian kita mengikutinya. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Jadi selain saya ingin menyampaikan tentang hujannya, tapi juga saya ingin menyampaikan mari kita bersama-sama untuk menjadikan setiap waktu di dalam kehidupan kita ini bermanfaat dengan Al-Quran. Nah gitu. Jadi kalau yang belum bisa baca Quran, cepat-cepat belajar Quran. Ya, kalau belum bisa baca Quran, cepat belajar Quran. Di sini alhamdulillah ada Ustaz Yudi, ya Ustaz Yedi, Ustaz Mi'raj tadi ya, Miza. Oh Mi'raj. Betul Ustaz Mi'raj. Kemudian ada kalau akhwatnya ada Ustazah Isma. Satu lagi tadi Ustaz Ahmad Kurniawan. Ya. Kalau ada misalnya BTQ untuk guru, ini Bapak guru agamanya sudah siap untuk sharing tentang baca Al-Quran. Minimal baca Quran dulu, Pak. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada berapa, Pak, Bu? Nah, saya udah kayak gini berarti ada berapa? 5. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 5. Kalau mau ditambahkan juga boleh, ini bukan wajib qat'i harus 5 ya. Yang pertama adalah membacanya dengan tajwidnya, dengan suaranya. Masya Allah tadi Ustaz Yudi ya, dengan suara yang indah sekali. Belajar ya Pak, Insya Allah. Yang kedua adalah dengan menghafalkannya. Insya Allah sini sudah hafal ya Quran? Hafal Insya Allah. Mau dicoba? Kulhu jengkul ya. Alhamdulillah teteh Quran kene. Hafal Quran, hafal kulhu jengkul ya. Menghafalkan Quran sebisa mungkin. Ya semampu kita. Dan Allah mah tidak nyuruh kita hafal Quran full. Tapi kalau ditanya bisa gitu. Artinya Pak Ibu, para sahabat aja ngapalin Quran tuh bisa bertahun-tahun. Betul? Nabi saja Pak, hafal Qurannya itu nggak sekaligus. Beliau tuh hafal Qurannya 23 tahun. Coba cari di dalam sirah. Nabi tuh hafalnya 23 tahun. Ya, kan Qurannya belum turun semua Pak. Oh iya. Bertahap gitu ya turun. Artinya itu memberikan indikasi kepada kita. Bapak enggak 2 tahun selesai juga. 2-3 lah sama. Siapa? Siap. Ini tasakrah tahun mana? Tasakrah juz dihafalkan. Oke, bertahap aja. Ya tentu ada ada prioritas ya. Yang ketiganya apa Pak? Yang terakhir memahaminya dengan cara mentadaburinya, baca tafsirnya dan sebagainya, ikut kajian-kajian ilmu gitu kan, insya Allah. Di sini alhamdulillah setiap sebulan sekali ada ustadz-ustadz yang menyampaikan, termasuk juga ustadz-ustadz yang di dalam juga ya, alhamdulillah. Selain yang dari luar, alhamdulillah. Jadikan itu sebagai waktu untuk kita belajar. Tapi memang kurang gue teteh. Kedah nama setiap hari orang lanjutannya. Nah kalau misalnya waktunya terbatas, alhamdulillah medianya ada, YouTube. Ustadz jangan kita belajar ke YouTube. Oke, taruh saya juga Ustadz Yudinya. Tengah di Ustadz Yudi sama Ustadz Yudi. Yang keempat apa? Mengamalkan. Ya. Nah, jadi kita ini sedang mengamalkan Quran, Pak. Karena Quran memerintahkan kita untuk belajar. Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah mengajarkannya, mendakwahkannya, gitu. Nah, itu mendakwahkan itu bisa dengan cara lisan ataupun dengan cara kelihatan amal kita gitu. Oh luar biasanya sih Ibu Yatama belajar Quran kemudian mengamalkan itu jadi indah gitu ya ininya apa akhlaknya. Oh saya jadi itu artinya dia juga mendakwahkan. Insyaallah ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga setelah ini ada hal yang kemudian bisa kita dapatkan, yaitu satu cara pandang yang benar terhadap hujan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang belum bisa baca Quran, belajarlah baca Al-Quran. Siapa yang sudah bisa baca Quran, istiqomahkan untuk membaca terus. Ya, ba'da subuh kan belum berangkat ya. Ini yang dari sorean berangkat jam berapa biasanya? Jam 6 kurang sempat. Jadi Bu, akhirnya jam 4 langkung seberapa? 10-nya. Jam 4 langkung 10. Nah, 10 menit satu acan adan, Ibu tetes tilawah heula gitu ya. 10 menit satu acan adan tilawah heula, 10 menitnya lumayan kita tiasa setengah juz. Ya, gitu. Atau ya seperempat juz, alhamdulillah bisa dapat. Ya, insya Allah kalau sudah seperti itu, maka kalau guru-gurunya sudah bertakwa kepada Allah, sudah mendapatkan berkah dari Allah, maka insya Allah itu akan menyebar juga kepada murid-murid. Insya Allah
ini menjadi prototip gitu ya di SMK 15, guru-gurunya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Ustaz Yedi sudah pegang mic. Saya harus ngerti. Kalau MC tos megang mic kita teh artinya enggak atos. Atau biasa nama sanes pegang mic tos berdiri kieu. Nah, MC tos kieu teh Pak. Itu pembicara harus terang. Itu teh isyarat atosan kontras ya. Kan kadang upami kieu mah izin Pak ya. Tos saya berdiri heula. Ah, itu teh MC tos kitu berarti atosan ulahnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin. Allah yang sampaikan sedikit, semoga ini juga bisa mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan, itu kelalaian dan kekurangan dari diri saya. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita teh manusia yang diciptakan berkeluh kesah ya. Tina insana udiko haluma katanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij. Ya hujan, ayo hujan wae. Ya panas, geus panas di wae. Itu manusia ya. Ternyata hujan itu adalah ma'an barokah. Jadi hujan itu penuh keberkahan buat kita semua. Sama hanya dengan ada kolaborasinya ini. Kolaborasinya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga bisa menurunkan keberkahan buat hati kita yang sedang galau memikirkan raport yang belum beres. Mudah-mudahan pagi ini sampai siang sore nanti raportnya sudah selesai. Amin. 10 semuanya bisa dilaporkan. Ya, terima kasih Ustaz ya, yang ini buat pagi ini mudah-mudahan kita semuanya menjadi generasi Qur'ani yang senantiasa terus melaksanakan atau membaca Al-Qur'an, minimal membaca ya tiap hari itu minimal satu halaman. Kalau syukur-syukur bisa 1 juz sehari, jadi sebulan bisa khatam 30 juz dalam 1 bulan, bukan hanya di bulan Ramadan saja ya, seperti itu. Insya Allah ini ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan, terima kasih Ustaz, ilmunya sangat bermanfaat buat kami. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada acara kamus ini, dan insya Allah kedepannya kita akan menjadi generasi-generasi yang penuh berkah dan penuh generasi Qur'ani yang tetap mengamalkan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.